Saudaraku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 8 Agustus 2024. Gereja memperingati Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku terkasih, Yesus bertanya pada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili para murid menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sangat istimewa. Diucapkan di daerah Kaisarea Filipi, daerah yang tidak banyak orang beriman. Sekaligus meluruskan semua isu mengenai siapakah anak Allah. Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Saudaraku terkasih, pengakuan Petrus menandaskan ia mengenal Allah. Ia mengenal Yesus. Ia tahu siapa dan apa yang dilakukan Yesus. Maka Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengakuan Petrus menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja kokoh berdiri karena memiliki iman seperti Petrus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudaraku terkasih, pertanyaan yang sama hari ini ditujukan kepada Anda dan saya. Siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Menurut jawaban kita, menurut isi hati kita, bukan menurut kata orang, atau bukan menurut apa yang kita dengar, apa yang kita baca, tapi menurut kita masing-masing. Siapakah Yesus bagiku? Petrus bisa menjawab karena Petrus punya relasi yang baik dengan Yesus. Karena Petrus dekat dengan Yesus, Petrus selalu mengalami kebersamaan dengan Yesus. Petrus tegas mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pertanyaan siapa Yesus menurut kita masing-masing tergantung
Sejauh mana relasi kita, kedekatan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Saya meyakini bila kita dekat dengan Tuhan, tentu jawabannya beda dengan orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah pertanyaan Yesus ini hendaknya menggerakkan kita, menggugah hati kita untuk terus berjuang, untuk mengenal dan mengalami keintiman pribadi dengan Yesus. Sehingga kita semakin beriman padanya, kita yakin bahwa pilihan beriman pada Yesus adalah pilihan yang menyelamatkan. Dan buahnya kita semakin bahagia dan bangga dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudaraku terkasih, dikala kita setia pada Kristus, berkat itu akan melimpah. Maka kuncinya adalah kedekatanku pada Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita mengenal kebaikan dan cinta Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.